karena setelah dibantu, ia justru menembak orang yang telah membantunya. Lalu setelah membunuh orang tersebut, ia langsung menaiki sebuah mobil yang dikendarai oleh adik dari Wahid. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah lelaki misterius itu pindah ke Texas, ia menempati sebuah rumah yang nyaman. Ia pun memasak menggunakan bahan yang ia petik sendiri di kebun rumahnya. Sembari menonton klub sepak bola kesayangannya, lelaki misterius itu pun memotong bahan dengan asyik. Tetapi ketika ia melihat sebuah kaca, ia melihat seseorang tengah menyusup ke dalam rumahnya. Lelaki misterius itu pun langsung melemparkan pisau yang sedang ia pegang, dan pisau tersebut melesat tepat pada leher orang yang menyusup. Lalu tak lama tembakan pun datang. Beruntung, lelaki misterius itu menahan tembakan yang mengarahnya menggunakan tubuh orang lain. Kemudian tak lama, ia pun berhasil menumbangkan seluruh orang tersebut. Dan orang terakhir mengatakan jika wajah lelaki misterius itu telah tertangkap oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan kini reporter sedang menyelidikinya. Akhirnya lelaki misterius itu langsung bergegas pergi membawa seluruh perlengkapannya, termasuk uang, senjata, dan tak lupa roti yang baru saja ia beli. Kemudian ia pergi dari rumah itu untuk menemukan tempat persembunyiannya yang baru. Di satu sisi terlihat Bob Lee Swagger pun sudah kembali berada di Texas, dan ia langsung berkumpul bersama keluarga kecilnya. Sementara itu, Isaac meminta bantuan Gregson untuk membersihkan namanya agar ia bisa kembali ke Amerika. Dengan nada marah karena sewaktu dulu Isaac menolak pekerjaan yang ia berikan. Gregson pun mau membantunya dan membersihkan nama Isaac. Tetapi Gregson meminta agar Isaac tak menyebutkan namanya lagi. Lalu scene berganti pada Memphis yang tengah melacak sindikat yang bernama Bulan Sabit Emas, di mana ia menemukan sebuah berita tentang sindikat tersebut. Dan ia juga menemukan logo dari sindikat tersebut. Logo yang seperti cakaran hewan buas dengan warna merah sebagai pelengkap. Tetapi ketika ia berencana untuk menjelajahi sindikat tersebut lebih lanjut, ternyata akses Memphis ditolak, yang menandakan jika sindikat ini sangat berbahaya. Belum satu hari Bob Lee berada di Texas, ia sudah meminta izin pada Julie untuk kembali mengurus pekerjaannya. Dan tak lama, Bob sudah berada di luar rumahnya. Ternyata mereka berdua pergi ke sebuah gereja untuk menemui Isaac, sembari menodongkan senjata. Bob Lee langsung menanyakan maksud Isaac ingin menemui dirinya. Isaac pun mengatakan jika serangan di Frankfurt bukanlah serangan acak, melainkan itu adalah balasan atas insiden heroin di Helm Man. Isaac kembali mengatakan jika Bob Lee akan membutuhkan bantuannya karena ia pun dilacak hingga ke Bangkok. Bahkan istrinya dibunuh. Setelah mengetahui istri dari Isaac dibunuh, Bob Lee dan Dobbs pun mulai berpikir ulang untuk menerima bantuan Isaac. Tetapi tiba-tiba saja salah satu pendeta di gereja tersebut datang dan membubarkan mereka semua. Lalu scene berganti pada agen Memphis yang pergi ke sebuah kantor media untuk bertanya tentang salah satu reporter yang membahas artikel mengenai heroin di Helm Man. Niatnya adalah untuk mencari reporter tersebut yang bernama Jeffrey Denning yang tak ia bisa temukan. Pemilik koran media tersebut mengatakan perlu kekuatan lebih untuk dirinya bisa menyerahkan Jeffrey Denning pada FBI. Karena merasa ditantang, Memphis pun mengatakan jika ia akan membuat Jeffrey seakan-akan menjadi orang hilang agar semua orang mencarinya.
Kemudian ia menyuruh pemilik koran media itu untuk memilih, lalu memberikan kartu namanya dan pergi dari kantor tersebut. Setelah Bob Lee, Dobbs, dan Isaac bubar dari gereja, Isaac berpisah dari mereka berdua, dan saat berada di perjalanan, ia melihat sebuah mobil yang mengejarnya. Akhirnya ia pun dikejar dan mobilnya ditabrak. Kemudian salah satu orang keluar dan menodongkan senjata padanya. Namun beruntung, karena Bob Lee dan Dobbs muncul di waktu yang tepat, di mana mereka langsung menabrak orang itu dan langsung menyelamatkan Isaac. Lalu mereka mengangkat orang tersebut untuk diinterogasi. Dan di tempat yang berbeda, Isaac bersama Bob Lee langsung menginterogasi orang itu. Namun karena Isaac dibalut oleh emosi, ia pun melupakan interogasi itu dan justru menghajar orang yang telah menabraknya. Akhirnya ia pun dipisahkan oleh Bob Lee. Namun Isaac mengatakan jika mereka harus bersikap kejam pada seseorang saat menginterogasi. Karena bisa saja temannya sedang berada di rumah Bob Lee untuk mengintai keluarganya. Lalu Bob Lee pun terdiam. Dan Isaac kembali melakukan hal kejam, yaitu menempelkan besi panas pada bahu orang tersebut agar mau mengungkapkan siapakah yang mengutus dirinya. Tetapi sebelum ia menjawab, Bob Lee sudah menemukan sebuah paspor di jaket miliknya yang mengungkapkan ia telah berada di Brasil, Mesir, dan Thailand dalam sepekan. Mendengar kata lain membuat Bob Lee semakin marah. Tetapi akhirnya orang tersebut mengatakan jika orang yang mengutusnya bernama Solotov. Ya, Solotov, salah satu musuh berat dari Bob Lee. Tetapi sebelum orang itu melanjutkan perkataannya, Isaac langsung mengeluarkan senjata dan langsung menembaknya. Isaac yakin jika orang itu adalah orang yang membunuh istrinya, yaitu Lynn. Akhirnya orang tersebut meninggal dan Dobbs berinisiatif untuk menggali sebuah lubang untuk menyimpan jasad orang tersebut. Tetapi Bob Lee tiba-tiba meminta ponsel miliknya untuk tak dibuang. Karena Bob Lee memiliki ide, ia lalu mengirim sebuah pesan pada nomor yang berada di ponsel tersebut untuk meminta jemput. Tak lama, nomor tersebut kembali membalas dan Bob Lee langsung menyebutkan sebuah kafe untuknya bertemu. Dan di episode ini kita mengetahui jika lelaki misterius yang selama ini membuat kericuhan, bahkan mengebom hotel serta membunuh Kevin adalah Solotov. Tetapi Solotov tak percaya begitu saja. Ia lalu menyuruh orang untuk menjemput anak buahnya, sementara ia berada di sebuah tempat untuk mengawasi. Dan tak lama, Bob Lee Isaac berada di kafe yang sudah mereka tentukan dan tiba-tiba Dobbs membawa seseorang yang diduga adalah teman dari orang yang mereka bunuh. Kemudian Bob Lee langsung bertanya tentang Solotov. Namun, orang tersebut seakan menantang jika dirinya telah siap untuk mati. Akhirnya Isaac membawa orang tersebut, tetapi orang tersebut ternyata melawan dan langsung menyandra salah satu pegawai kafe tersebut. Tak butuh waktu lama, hingga akhirnya Bob Lee dengan terpaksa menembak orang suruhan Solotov. Setelah kejadian tersebut, polisi pun datang untuk meminta keterangan dari Bob Lee. Bob Lee mengatakan jika ia akan bersaksi terlebih dahulu atas kematian ini. Kemudian mereka pun berkumpul di rumah milik Bob Lee. Dan ketika Julie melihat kedatangan Isaac, terlihat mukanya yang tak sudi melihat kembali orang yang pernah merusak kebahagiaan keluarganya. Akhirnya, karena tak mau merusak suasana, Isaac dan Dobbs pun memutuskan untuk pulang. Isaac mencari tempat untuk bersembunyi, sementara Dobbs pergi ke rumahnya. Saat perjalanan pulang, Dobbs menyadari jika dirinya tengah diikuti. Lalu ia berpura-pura berhenti untuk membenarkan ban miliknya yang bocor. Terlihat mobil yang mengikutinya pun ikut berhenti, dan Dobbs langsung mengatakan jika ia tak membutuhkan bantuan. Tetapi orang itu tak peduli. Orang misterius itu terus mendekatinya hingga akhirnya Dobbs harus menembak orang misterius itu dengan terpaksa. Setelah orang misterius itu tergelepak, Dobbs langsung mendatangi orang tersebut. Tetapi tiba-tiba saja seseorang kembali datang dan langsung menembak Dobbs, yang ternyata orang itu adalah Solotov. Dobbs pun harus mati di tangan Solotov. Dan ini adalah sekian kalinya Solotov berhasil membunuh para marinir secara satu persatu.
Lalu scene berpindah pada Bob Lee dan Julie yang tengah bertengkar, di mana Julie tak ingin mengulangi masa lalunya. Ia berkata jika dirinya tak bisa melalui semua ini lagi dan lagi. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba mereka melihat sebuah sirine polisi mendatanginya. Akhirnya Bob Lee pun keluar, dan ternyata sheriff polisi tersebut hanya ingin mengumumkan jika salah satu rekan Bob Lee yang bernama Dobbs ditemukan tewas di sebuah jalanan. Mendengar informasi itu membuat Bob Lee kembali harus menelan pil pahit, karena rekannya harus mati satu persatu akibat perbuatan Solotov. Bersambung.